Perubahan keanggotaan. Perubahan keanggotaan persekutuan adalah peristiwa masuknya anggota baru atau keluarnya anggota lama yang mempengaruhi struktur modal, pembagian laba atau rugi, dan laporan keuangan persekutuan yang dicatat melalui beberapa metode seperti revaluasi aset, bonus, atau goodwill untuk menyesuaikan kepemilikan dan modal sekutu lama maupun baru. Selanjutnya, perubahan keanggotaan sekutu dapat disebabkan karena adanya pengunduran diri sekutu ataupun penambahan sekutu baru. Dengan bertambahnya sekutu baru, maka akan menyebabkan adanya tambahan pada modal utama persekutuan, masuknya atau bergabungnya anggota baru ke dalam persekutuan firma yang sedang berjalan, dapat diperhitungkan dan dicatat dengan dua alternatif. Yang pertama, ada anggota baru bergabung dengan membeli hak-hak anggota lama. Lalu yang kedua, komposisi modal firma setelah bergabung. Lalu selanjutnya pembagian laba rugi setelah sekutu V bergabung. Untuk selanjutnya, komposisi modal dan laba atau rugi dengan anggota baru. Ketika anggota baru bergabung dalam persekutuan firma, terdapat dua cara umum masuknya anggota baru. Yang pertama, anggota baru masuk dengan membeli hak sekutu lama. Anggota baru tidak menyetor kas ke firma, tetapi membeli sebagian atau seluruh hak milik sekutu lama. Lalu hanya modal sekutu lama yang berubah, aset dan kewajiban firma tidak berubah. Lalu ada modal sekutu lama berkurang sesuai porsi yang dijual. Selanjutnya modal sekutu baru bertambah sebesar porsi yang dibeli. Lalu pembagian laba rugi berubah sesuai kepemilikan baru. Berikut adalah contoh membeli hak sekutu yang sudah ada. Harga atau jual beli sama dengan nilai buku modal yang diperjualbelikan. Contoh pertama, Persekutuan Jaya pemiliknya Haki dan Fikri, mereka sepakat membagi laba rugi dengan rasio Haki Fikri 50%-50%. Saldo modal persekutuan pada akhir 2011, modal Haki 80 juta dan modal Fikri 70 juta. Ditotalkan sebesar 150 juta. Pada tahun 2012, Vira diterima sebagai sekutu baru dengan membeli haknya Haki sebesar 50 juta yang dibayarkan oleh Vira. Jurnal yang dibuat persekutuan untuk modal Haki 50% dikali 80 juta dan kreditnya yang tadi adalah debit dan yang kreditnya ada di modal Vira. Untuk debitnya modal Haki 40 juta dan kreditnya modal Vira 40 juta. Berikut adalah rinciannya pada tabel tersebut. Lalu yang kedua, ada anggota baru masuk dengan menyetor modal atau investasi ke firma. Kas atau setoran masuk ke firma sehingga aset firma bertambah. Penerima investasi dari sekutu baru ini bisa diakui dengan 4 kemungkinan. Yang pertama, modal anggota baru diakui senilai kekayaan uang di setoran. Yang kedua, modal anggota baru diakui lebih kecil dari kekayaan yang disetor. Yang ketiga, modal anggota baru diakui lebih besar dari kekayaan yang disetor. Yang keempat, modal anggota baru sebagai pembentukan goodwill untuk sekutu lama. Berikut adalah contoh soalnya. Untuk contoh keempat, Persekutuan Agil pemiliknya Ferry dan Tommy membagi laba rugi dengan rasio saldo modal persekutuan tersebut pada akhir tahun 2011 sebagai berikut. Ini adalah modal persekutuan, laba rugi Ferry dan Tommy. Terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas tentang komposisi modal dan hak laba atau rugi menggunakan metode goodwill dan bonus. Komposisi ini melibatkan penyesuaian nilai modal anggota saat terjadi perubahan kepemilikan masuk atau keluarnya sekutu atau saat pembagian keuntungan dan kerugian, di mana komposisi ini menjadi faktor penentu bukan hanya modal setoran. Goodwill adalah aset tak berwujud yang dinilai saat ada transaksi, akuisisi atau perubahan. Sedangkan bonus adalah hadiah modal, penambahan atau pengurangan yang diberikan untuk menjaga keadilan pembagian hak laba atau rugi antar sekutu.
Selanjutnya kita akan masuk ke metode goodwill. Goodwill digunakan jika kontribusi anggota baru mengindikasikan bahwa nilai perusahaan sebenarnya lebih besar dari jumlah modal yang tercatat. Digunakan saat anggota baru membayar lebih besar dari porsi modal yang seharusnya. Selisihnya dianggap sebagai goodwill perusahaan dan goodwill tersebut akan dialokasikan ke anggota lama sesuai rasio laba mereka. Contohnya di sini adalah modal Pak Adi sebesar 40 juta, modal Pak Dedi sebesar 60 juta, sehingga modalnya sebesar 100 juta. Pada tahun 2012, Doni diterima sebagai sekutu baru yang membeli 50% dari hak seluruh sekutu seharga 60 juta. Maka penghitungan goodwill-nya sebesar 100% dibagi 50%. Laba yang diberi Pak Doni dikali 60 juta. Maka nilai pasar seluruh modal sebesar 120 juta. Sedangkan nilai perusahaan seharusnya sebesar 100 juta, selisih 20 juta. Selisih ini dinamakan dengan goodwill yang dimana nanti akan dibagikan kepada sekutu-sekutu lama yaitu Pak Adi dan Pak Dedi. Pak Adi mendapatkan 40% dari 20 juta sebesar 8 juta. Pak Dedi mendapatkan 60% dari 20 juta tersebut sebesar 12 juta. Sehingga dalam tabel ini modal Pak Adi dan Pak Dedi sebelum terjadinya revaluasi atau sebelum masuknya Pak Doni tadi sebelumnya 40 juta ditambah dengan goodwill 8 juta, maka setelah revaluasi modal Pak Adi sebesar 40 juta, namun yang ditransfer hanya 24 juta karena 50%-nya sudah diberikan kepada Pak Doni. Begitupun dengan modal Pak Dedi sebesar 60 juta ditambah dengan goodwill 12 juta, maka setelah revaluasi modal Pak Dedi sebesar 72 juta dan ditransfer sebesar 36 juta karena 50% sudah diberikan kepada Pak Doni. Nah, maka modal Pak Doni saat ini adalah 60 juta sehingga modal perusahaan sebesar 120 juta. Untuk rasio pembagian laba dan ruginya, Pak Adi mendapatkan laba sebesar 20%, Pak Dedi 30% karena 50%-nya sudah diberikan kepada Pak Doni, sehingga laba yang didapat oleh Pak Doni sebesar 50%. Selanjutnya kita masuk ke metode bonus. Bonus digunakan bila kontribusi anggota baru lebih kecil atau lebih besar, tetapi selisihnya dianggap sebagai penyesuaian antar anggota, bukan nilai perusahaan. Digunakan saat anggota baru membayar lebih kecil dari porsi modal seharusnya, maka anggota lama yang akan memberikan bonus. Tapi saat anggota baru membayar lebih besar dari porsi modal seharusnya, maka anggota lama akan menerima bonus dari anggota baru. Contohnya di sini yaitu Persekutuan Asa, pemiliknya yaitu Pak Adi dan Pak Dedi dengan membagi laba rugi sebesar 40% untuk Pak Adi dan 60% untuk Pak Dedi. Saldo modal persekutuan pada tahun 2011 modal Pak Adi sebesar 40 juta, modal Pak Dedi sebesar 60 juta, maka jumlah modal sebesar 100 juta saat ini. Namun pada tahun 2012 Pak Doni diterima sebagai sekutu baru dengan membeli 50% hak seluruh sekutu seharga 60 juta, yaitu nilai buku yang dibeli Pak Doni. Maka perhitungannya yaitu 50% dikali nilai perusahaan seharusnya yaitu 100 juta sama dengan 50 juta. Maka antara nilai buku modal dan modal perusahaan seharusnya selisih 10 juta, di mana 10 juta ini adalah bonus yang akan diberikan kepada sekutu-sekutu lama. Nah, maka modal Pak Doni sebesar 50 juta karena 50% dari modal Pak Adi yaitu 20 juta, modal 50% dari modal Pak Doni sebesar 30 juta dengan sehingga total modal Pak Doni adalah 50 juta. Di dalam jurnal, maka modal Pak Adi berkurang di debit 20 juta, modal Pak Dedi berkurang di debit 30 juta dan modal Pak Doni bertambah di kredit 50 juta. Dalam pembagian labanya, sebelum masuknya Pak Doni, modal Pak Adi sebesar 40 juta. Namun setelah masuknya Pak Doni, modal Pak Adi menjadi 20 juta karena 50%-nya sudah diberikan kepada Pak Doni. Begitupun dengan modal Pak Dedi yang sebelumnya itu 60 juta, hanya disetor 30 juta karena 50%-nya sudah diberikan kepada Pak Doni, sehingga modal Pak Doni saat ini adalah 50 juta dan total modal perusahaan sebesar 100 juta.
Untuk pembagian laba, rasio laba, Pak Adi mendapatkan pembagian laba sebesar 20%, Pak Denny 30%, dan Pak Doni sebesar 50%.